Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu kan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Pasal 14 ayat 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. 14 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu
kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yaitu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Terima kasih. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 26. ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali bersama kami Sekolah Minggu GKI Sakati Palangkaraya. Bagaimana kabarnya, Kapien? Pasti baik semua nih Karantian. Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita mau mengangkat pujian. Apa judul lagunya?
judulnya kita nyanyi biarkan kami datang pada Tuhan. Ini Mars Sekolah Minggu Karantian. Oh, Mars Sekolah Minggu. Iya, betul. Ayo adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Ya, sambil berdiri ya biar semangat. Kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama sekolah minggu. Biarkan kami datang pada Tuhan, biarkan kami mengasihinya, seperti Tuhan kasihi kami. Biarkan kami belajar firman Tuhan, agar kami selalu jadi anak yang baik bagi orang tua, bagi bangsa, dan juga bagi Tuhan. Sekali lagi yuk Kak, kita nyanyikan. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Biarkan kami datang pada Tuhan, biarkan kami mengasihinya, seperti Tuhan kasihi kami. Biarkan kami belajar firman Tuhan, agar kami selalu jadi anak yang baik bagi orang tua, bagi bangsa, dan juga bagi Tuhan. Semuanya bersemangat nih Karantian. Ya. Nah, adik-adik boleh duduk dulu ya. Boleh duduk dulu, Kita mau adik-adik. apa? Kita sekarang mau berdoa nih Karantian. Iya, kita panggil teman kita Bintang. Bintang. Salam. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami anak-anak-Mu mau ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau pimpin kami semua agar bisa bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, sehingga kami beroleh kasih karunia dari-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang nih Karantian kita mau nyanyi lagi yuk satu lagu lagi. Kira-kira apa nih yang bikin semangat nih lagunya? Lagunya seperti orang yang gagah perkasa. Betul. Seperti pengikut-pengikut tentara yang gagah perkasa. Betul sekali. Laskar Kristus. Laskar Kristus Iya. nih. Adik-adik kita nyanyinya berdiri lagi ya. Ya. Kita penuh semangat. Tapi sebelum kita nyanyi gini aja Karantian, supaya kita jadi Laskar Kristus, bagaimana kalau kita siapkan barisan? Oke? Ya, Nanti berbaris. ketika kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik berdiri bilang siap gerak. Gitu. Biar semangat. Betul Karantian? Siap gerak. Ya, kita testing dulu. Gagah ya. Iya betul. Nih, kita coba dulu nih, kita Ya. coba dulu. Laskar Kristus, siap gerak. Oke. Nih, sekali lagi ya, sekali lagi. Ketika bilang siap gerak, adik-adik berdiri. Oke? Siap Karantian? Siap. Mari kita panggil adik-adik. Sama-sama nih. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap gerak. Ya, kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Boleh pakai gaya juga nih. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Siap gerak.
kita semua. Yeay. Nah sekarang Karantian kita mau ngapain lagi nih kira-kira nih? Oh iya Kak Pien, sekarang tiba saatnya untuk Menghafalkan ayat emas. Nah betul nih Karantian. tapi adik-adik itu hebat loh. Banyak sekali mereka yang sudah hafal dan mengirimkan videonya. Oh begitu, hebat Iya. berarti. Ya, gimana kalau kita hafalkan lagi nih Kak ayat Boleh, emas boleh. minggu lalu? Iya. Nah, ayat emas minggu lalu adik-adik diambil dari Yohanes 14 ayat 26. Bunyinya begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wih panjang nih Kak, tapi hebat adik-adik bisa hafal loh, hebat. Tepuk tangan. Iya, sekarang untuk minggu ini. Nah untuk minggu ini ayat emasnya diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 Ayat? ayat 21. Bunyinya begini nih. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu ya adik-adik, sekali lagi nih biar kita ingat nih Karantian. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu ayat emasnya Karantian. Jangan lupa adik-adik itu dihafalkan, buatkan videonya dan kirimkan ke grup SHM GKI Sakatik paling lambat Hari Jumat. hari Jumat. Biar nanti kita bisa lihat video adik-adik menghafal ayat emas. Oke? Iya lanjut Kak, kita mau Iya. memuji nama Tuhan Ya, dulu. kita mau memuji nama Tuhan nih. Ya, Judulnya apa nih kira-kira Kak? kita itu harus bekerja buat Tuhan. Iya, harus Tapi rajin. kalau kita bekerja buat Tuhan harus senang hati, nggak boleh merengut, nggak boleh bersungut-sungut. Betul. Iya, ayo adik-adik penuh semangat ya. Kakak mau tanya dulu, mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, mantap. Yuk kita Sekali nyanyi lagi, sama. sekali lagi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi ya Kak, biar semangat. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Kita harus selalu senang kalau kita mau kerja sama Tuhan. Betul kan Kak? Iya, harus manis. Iya harus manis, betul. Harus manis. Harus senyum, gembira, sukacita. Oh, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya, firman Tuhan oleh siapa ya? Oleh Kak Novia. Oh, oleh Kak Novia. Nah, adik-adik, silahkan duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, silahkan Kak Novia. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kakak ajak untuk kita bersatu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti dapat kami
dengar dengan baik, dan dapat kami resapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita hari ini, biar adik-adik lebih jelas dan lebih memahami tentang firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa menyaksikan video berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Baik adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita dapat melihat ternyata hanya 2 orang yang layak untuk menjadi calon menggantikan Yudas Iskariot. Siapa itu adik-adik? Iya, yaitu Yusuf dan Matias. Dan ternyata adik-adik, Matiaslah yang dipilih. Bayangkan adik-adik, dari 120 orang yang berada di situ, hanya Matias yang terpilih. Adik-adik, kita juga adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk percaya dan melayaninya. Nah, jika adik-adik diminta untuk terlibat dalam sekolah minggu, adik-adik jangan takut dan jangan menganggap tidak bisa untuk melakukannya. Tetapi adik-adik harus yakin, adik-adik pasti bisa untuk melakukannya. Karena adik-adik sama seperti Matias yang juga dipilih untuk melayani Tuhan, karena ia rajin dan setia mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab setiap hari,
bersekolah minggu, dan setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dapat adik baca di dalam Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 26 yang akan dibacakan oleh teman kita Elgi Pen. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Ya, terima kasih untuk Elgi Pen sudah membacakan Alkitab untuk kita hari ini. Baik adik-adik, kita akan bersatu hati, kita menuntut firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan buat kasih, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi Tuhan kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi dapat bertumbuh dan dapat kami pahami dan mengerti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih kita semua. Nah, kembali kita mau mengangkat pujian 12 murid Yesus. Tapi jangan lupa, Kak. Jangan lupa. Iya, ini. Apa yuk? Kita harus memberikan persembahan. Dan persembahan itu diantar ke kantor dong, ke kantor Majelis Jemaat GKI Sakatik. Oh, bisa juga dikirim melalui rekening di bawah ini. Iya. Ada nih di bawah. Iya. Iya. Kembali kita memuji nama Tuhan. Ya, kita memuji nama Tuhan. Judul lagunya adalah 12 murid Yesus.
rasa Kak sekarang kita udah mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Iya, tapi adik-adik jangan sedih. Karena kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Iya betul, bertemu kembali pada minggu depan dengan cerita yang baru, dengan firman Tuhan yang baru. Kita bergembira lagi bersama-sama minggu depan. Tapi jangan lupa loh, ada pesan dari kakak, harus jaga kesehatan. Iya, tetap rajin berdoa, baca Alkitab, dan tetap di rumah aja Kak. Tetap di rumah aja. Kita sekarang mau berdoa dulu Kak. Oh iya, untuk kita menutup berdoa sekolah minggu penutup yang dibawa oleh Janu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh bersama beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah masing-masing kami anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Iya, demikian tadi sekolah minggu kita sudah berjalan dengan baik, aman dan tertib. Kita harus semangat untuk melayani Tuhan. Terus? Ya, ingat minggu depan kita sekolah minggu sama-sama lagi ya. Kita bergembira bersama-sama lagi, oke? Iya, sampai jumpa minggu Tuhan depan. Yesus memberkati. Dadah. Dadah.